Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triakma dari kelas 11 MIPA Olimpiade 1. Di sini saya akan mengajarkan mengenai materi biologi, yakni berkaitan dengan virus. Virus terbagi menjadi 7 submateri yang harus kita pelajari. Yang pertama, terdapat sejarah virus. Kedua, ciri-ciri virus. Ketiga, bentuk virus. Keempat, struktur virus. Kelima, cara hidup virus. Keenam, perkembangbiakan virus. Dan yang terakhir yaitu manfaat virus. Kita mulai yang pertama yaitu tentang sejarah virus. Terdapat 4 ilmuwan penting yang menemukan virus. Yang pertama yaitu Adolf Meyer. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan bernama Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Mengetahui hal tersebut, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Ternyata, tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu, Meyer meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata, tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang selanjutnya yaitu ilmuwan kedua, yang bernama Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri, lalu hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata, tembakau juga mengalami hal yang sama, yaitu menjadi sakit. Selanjutnya, ada ilmuwan yang bernama Martinus Beijering. Beijering merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian yang sama dengan 2 peneliti sebelumnya. Namun bedanya, Beijering mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Namun hasilnya, alkohol ternyata tidak bisa membunuh makhluk tersebut. Sehingga ia berkesimpulan bahwa virus tersebut bernama virus lolos saring. Ilmuwan terakhir yang bernama Wendell Meredith Stanley. Seorang ilmuwan berasal Amerika Serikat, Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit tersebut pada tembakau pada tahun 1935. Kemudian, penyakit tersebut diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMF. Adapun ciri-ciri virus yang dimiliki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, virus hanya bisa bersifat seperti benda hidup. 2, memiliki satu asam nukleat yaitu DNA maupun RNA saja. 3, virus bisa bersifat seperti benda mati. Ternyata, virus tersebut memiliki banyak bentuk loh guys. Yang pertama itu ada berbentuk batang. Contohnya itu TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya yaitu Rhabdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya itu seperti HIV. Yang keempat, berbentuk filamen atau benang, contohnya yaitu virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polihedral, contohnya yaitu adenovirus. Yang keenam, berbentuk seperti huruf T, contohnya yaitu bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Submateri yang keempat yaitu struktur virus. Virus digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Yang pertama, ada kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriophag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya yaitu DNA. Yang kedua, ada kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, ada asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA maupun RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat, ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju dengan ekor. Yang kelima, ada ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inangnya. Cara hidup virus. Virus tergolong ke dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Namun, bagaimanakah cara virus mengenali inangnya? Yaitu menggunakan sistem Loci atau kesesuaian.
Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya yaitu virus flu, burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya yaitu virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan saja, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari satu inang ke inang lainnya bisa melalui udara, lendir, air, darah, ataupun melalui perantara yaitu seperti nyamuk. Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan lisogenik. Kita mulai yang pertama, yaitu daur litik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan ataupun perakitan, dan lisis. Yang kedua, ada daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa berproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Terakhir, yaitu tentang manfaat virus. Virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Keempat, ilmuwan dari Inggris berhasil mentransfer partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa Fe atau besi untuk membuat kapasitor. Kelima, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Keenam, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Ketujuh, pembuatan hormon insulin dengan cara mencangkok virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Itulah tadi penjelasan materi terkait dengan virus. Yang tadi kita pelajari yaitu yang pertama itu sejarah virus, ciri-ciri virus, bentuk virus, struktur virus, cara hidup virus, perkembangbiakan virus, dan yang terakhir yaitu manfaat virus. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.